Direktur menemukan sebuah kunci di kantor. Kebetulan bisa membuka kunci umur panjang yang selalu ia bawa. Dia membelalakkan matanya. Tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena kunci ini telah hilang selama 18 tahun bersamaan dengan kematian putrinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa putrinya mungkin masih hidup, dan berada tepat di perusahaannya. Dengan penuh rasa curiga, dia segera meminta karyawan untuk memeriksa semua rekaman CCTV. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas orang yang memegang kunci itu, dia seperti disambar petir. Gadis yang baru saja dicari oleh putranya, adalah putri kandungnya yang telah ia cari dengan susah payah selama 18 tahun. Dengan cemas, dia bergegas keluar seperti orang gila, tapi dia tidak tahu bahwa putrinya yang penuh luka telah berdiri di atap. Ternyata 18 tahun yang lalu, sepupunya ingin merebut hartanya, telah memanfaatkan saat dia keluar, diam-diam masuk ke rumahnya, untuk melindungi kakak laki-laki dan perempuannya. Putri kecilnya yang berusia 5 tahun dengan berani melangkah maju, menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing orang jahat pergi. Dan ketika dia menerima berita itu dan bergegas ke sana, tepat saat menyaksikan putrinya dilemparkan ke sungai oleh mereka, untuk melindungi kedua anaknya yang tersisa agar tidak ditemukan, dia hanya bisa memilih untuk diam dan menahan diri. Tetapi istrinya yang berduka tidak tahu, putrinya sebenarnya tidak mati, melainkan diselamatkan secara diam-diam oleh bawahan sepupunya. Mulai sekarang, namamu adalah Jiang Ziyi. Dalam sekejap mata, 18 tahun telah berlalu. Untuk membalaskan dendam putrinya, dia secara pribadi memaksa sepupunya sampai mati. Tetapi ketika dia menemukan bawahan sepupunya, dia, yang menderita kanker stadium akhir, telah meminum racun untuk bunuh diri. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengatakan yang sebenarnya. Putra direktur juga menyimpan dendam karena kehilangan adik perempuannya di masa lalu. Semuanya dialihkan ke putri musuhnya, jadi dia buru-buru mengakuisisi perusahaan pria itu. Kesenangan terbesar setiap hari adalah mempermalukan gadis itu. Tapi saat ini, dia tidak tahu bahwa gadis itu adalah adik perempuan yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh direktur yang datang untuk memeriksa. Dia sangat tidak puas dengan perilaku putranya, berpikir bahwa dia seharusnya tidak membuat masalah di perusahaan. Dan dendam generasi sebelumnya juga tidak boleh melibatkan gadis itu. Tetapi sikap direktur terhadap gadis itu membuat wanita licik itu cemburu. Untuk menjebak gadis itu, dia sengaja mencuri kunci umur panjang yang dianggap sebagai nyawa oleh direktur. Diam-diam meletakkannya di meja gadis itu. Melihat kunci umur panjang, gadis itu juga merasakan sedikit keakraban. Karena penasaran, dia mengeluarkan kunci yang selalu dibawanya. Tapi sebelum dia sempat mencoba membukanya, direktur, yang menemukan kunci umur panjang hilang, bergegas datang. Jiang Ziyi, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mencurinya. Tahukah kamu bahwa ini satu-satunya barang yang ditinggalkan putriku untukku? Meskipun gadis itu berulang kali menjelaskan bahwa dia tidak mencurinya, tetapi direktur yang sedang marah sama sekali tidak mau mendengarkan, mengangkat tangannya untuk merebut kembali kunci umur panjangnya. Dalam perebutan itu, tali gantungan kunci umur panjang putus menjadi dua bagian. Melihat satu-satunya kenangan tentang putrinya dihancurkan, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Kamulah yang merusak kunci putriku. Kamu masih berpura-pura menyedihkan, Direktur Qin. Dengarkan penjelasanku. Kamu masih berani membantah. Memang pantas menjadi putri Jiang Laosan. Ibumu tidak mengajarimu bahwa kamu tidak boleh mengambil barang orang lain. Direktur Qin, Jiang Ziyi tidak punya ibu. Pantas saja, orang yang dilahirkan oleh ibu tetapi tidak diajari oleh ibu. Karena kamu tidak punya ibu untuk mengajarimu. Kalau begitu aku akan mengajarimu dengan baik sebagai pengganti ibumu. Jangan belajar dari ayahmu yang pembunuh itu. Ayahku tidak membunuh siapapun. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia melempar Qingqing ke sungai. Aku tidak akan pernah memaafkan Jiang Laosan dan kamu. Dan putra direktur juga datang saat ini. Setelah mengetahui yang sebenarnya, dia langsung marah besar. Segera memerintahkan bawahannya untuk menyeret gadis itu keluar. Tapi begitu mereka pergi, direktur menemukan kunci di lantai. Jiang Ziyi adalah Qingqing. Bu, ada apa? Jiang Ziyi adalah Qingqing. Bu, ada begitu banyak orang di sini. Belum tentu Jiang Ziyi. Kita pergi cek CCTV. Selama kita lihat siapa yang menjatuhkan kunci, maka dia pasti adik perempuan itu. Apa yang kalian ingin lakukan? Seperti ayah seperti anak perempuan. Ayahmu tidak berguna. Kamu juga sampah. Berani-beraninya merusak kunci perunggu kuno adikku. Sudah kubilang, bukan aku yang mencuri, dan juga bukan aku yang merusaknya. Saat aku bertengkar dengan Direktur Qin, itu jatuh ke tanah dan rusak sendiri. Apa hubungannya denganku? Tahukah kamu? Kunci perunggu kuno ini adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan adikku. Itu tak ternilai harganya di hati kami. Dua nyawa kamu dan ayahmu digabungkan.
tidak sebanding dengan satu kunci perunggu kuno adikku. Bagian ini, lihat baik-baik. Menangis. Apakah menangis berguna? Seorang pencuri. Ayahmu saat itu sama seperti kamu sekarang, menangis dan memohon orang lain untuk melepaskannya. Semuanya adalah sekelompok orang yang tidak punya tulang punggung. Tidak mungkin. Ayahku tidak seperti itu. Ayo, mari kita lihat. Direktur Jiang yang terkenal ini. Betapa pengecut dan memalukan dia sebelum mati. Bagaimana? Sudah melihat dengan jelas kan? Tidak mungkin. Semuanya karena kalian yang memaksanya. Kalian merasa, apakah Jiang Ziyi mirip dengan ayahnya yang tidak berguna itu? Tuan Muda Gu, tentu saja mirip. Melahirkan seekor anjing kecil. Berhenti. Putar ulang. Jiang Ziyi adalah adik perempuan. Bawa dia turun. Ajari dia aturan perusahaan dengan benar. Biarkan dia tahu bahwa dia tidak boleh mengambil barang orang lain sembarangan. King dalam bahaya. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Sampah tua dan sampah muda. Persis sama. Jangan bicara lagi. Persis sama. Mereka berbicara omong kosong. Bukan seperti itu. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Inilah pembalasan untuk Jiang Laosan. Orang yang membunuh adikku. Bahkan jika dia mati, dia masih harus berlutut untuk menebus dosa kepada adikku. Tidak tahan lagi. Jiang Laosan melemparkan adikku ke sungai. Dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa tahan? Aku benar-benar ingin melemparmu ke sungai. Melihatmu mati lemas. Sayangnya, hanya ada toilet. Apa yang ingin kamu lakukan? Seret dia masuk. Jangan lepaskan aku. Sayangnya, tidak ada air sungai di sini. Kalau begitu, aku hanya bisa membiarkanmu merasakan sensasi mati lemas di air toilet. Bengong ngapain kasihan padanya? Tolong King. Di mana Jiang Ziyi? Aku melihat Tuan Muda Gu membawa Jiang Ziyi ke arah sana. Merasakan keputusasaan adikku saat itu. Tolong, Jiang Ziyi, ada orang di sana. Keputusasaan adikku saat itu 100 kali, 1000 kali lebih kuat darimu. Oke, tidak menyenangkan jika dia mati. Tolong aku. Lihat. Dia benar-benar minum air toilet. Memang pantas menjadi putri Jiang Laosan, sama seperti ayahnya, suka minum air selokan. Ayo pergi. Abaikan wanita jalan ini. Apakah ini dia? Ini semua adalah pembalasan. Kotor sekali. Kenapa tidak mati saja? Mati saja. King di mana? Di mana King? Di mana Jiang Ziyi? Ada apa Bu Jiang Ziyi mana? Bagaimana aku tahu dia pergi kemana? Ku dengar dia pergi ke atap. Mungkin mau bunuh diri. Bunuh diri bagus sekali. Bukankah keluarga Jiang seharusnya sudah mati sejak lama? Bajingan. Bu, ada apa denganmu? Memukulku lagi karena orang luar. Itu adikmu. Kami sudah memastikannya. Kunci perunggu kuno adikmu ada di Jiang Ziyi. Adik perempuan itu adalah Jiang Ziyi. Apa yang telah kulakukan?
Ku dengar dia pergi ke atap, mungkin mau bunuh diri. Adik, jangan lakukan hal bodoh, adik. King. Ayah, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. King. Adik. Sekarang kalian semua puas. Jangan. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini pada adikku? Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini pada adikku? Adik, kakak tahu salah. Cepat bangun. Adik, kakak tahu salah. Kakak mohon. Kakak tahu salah. Baginda. Ibu, ini semua salahmu. Itu adik kandungmu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Cheokin, orangnya sudah dibawa. Cheokin, kami tidak tahu. Itu putri Anda. Tolong maafkan kami. Cheokin, kami benar-benar tidak tahu. Cheokin, tolong maafkan kami. Berani melakukan hal seperti ini pada putriku. Penderitaan yang dialami putriku, aku akan membuat kalian membayarnya satu persatu. Bawa turun, Cheokin, kirim ke kantor polisi. Cheokin, bawa pergi. Kami tahu kami salah. Cheokin. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Dokter, bagaimana keadaan putriku? Apakah adikku sudah bangun? Bagaimana keadaannya? Untungnya ada jaring pengaman. Dia terselamatkan. King. Apa yang akan kamu lakukan, King? Lihat aku ibumu. Aku ibumu. Lihat, kunci ini milikmu bisa membuka gembokku. Mereka awalnya memang sepasang. Ini yang kamu berikan padaku saat kamu kecil. Kamu tidak ingat. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Adik. Sebelumnya semua salah kakak. Semua salah kakak. Seharusnya aku tidak seperti ini. Aku bukan adik. King. Adik. Semua salah kakak. Kamu mau pukul atau marahi aku? Terserah. Asalkan kamu lega. Oke. Kalau Jiangzi jadi nona muda kedua keluarga Gu katamu, maka aku tamat barulah kamu akan memaafkanku. Dia tidak mungkin Gu Manxing. Semua orang yang menyakitimu bagaimana mungkin dia Gu Manxing. Aku tidak akan melepaskan siapapun. Katamu aku harus bagaimana? King. Aku bukan Gu Manxing. Aku hanya Jiangzi. Di dunia ini, aku hanya punya satu anggota keluarga, yaitu ayahku. Cheokin. Aku ingat Jiang Laosan dan Jiang Ziyi adalah ayah dan anak kandung. Mereka bahkan pernah melakukan tes DNA. Jiang Laosan dan Jiang Ziyi adalah anak kandung. Ini tidak mungkin. Dia punya kunci di tangannya. Cheokin, lihat ini. Ini adalah laporan tes DNA Jiang Laosan dan Jiang Ziyi tahun lalu. Mungkin Jiang Ziyi benar-benar bukan nona muda kedua. Jiang Ziyi adalah putri Jiang Laosan. Jiang Ziyi benar-benar bukan adik perempuan. Di mana Kingku? Di mana Kingku? Artinya nona muda kedua sudah dibunuh oleh Jiang Laosan. Dia mencuri kunci nona muda kedua dan memberikannya pada ini. King sudah mati. Jadi kamu mencuri kuncinya, kan? Bukan aku. Aku sudah bilang sejak lama. Aku bukan King. Bukan aku. Kembalikan kuncinya padaku. Ini diberikan ayahku padaku. Kembalikan kuncinya padaku. Berikan padaku.
Kunci King semuanya dikotori olehku. Kalau begitu cuci bersih-bersih, kalau tidak, adikmu akan marah. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas dikasihani. Tubuhmu masih sangat lemah. Kamu harus istirahat dengan baik. Adik, kamu masih hidup. Kakak sangat merindukanmu. Shizu, ada apa denganmu? Adik laki-laki, jangan menakutiku. Dr. Zhou, ada apa dengan putraku? Cheo Qin, tuan muda Gu menderita leukemia. Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Bagaimana bisa begini? Putraku selalu sehat. Leukemia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa kalian salah periksa? Cheo Qin, tenanglah. Hal yang paling mendesak sekarang adalah membantu tuan muda Gu menemukan kecocokan sumsum tulang. Bukankah sebelumnya semua orang di perusahaan kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan? Cepat periksa. Lihat apakah ada yang cocok. Ada satu orang. Siapa? Jiang Zi, pergi. Bawa dia ke sini. Tapi dia baru saja diselamatkan setelah mencoba bunuh diri. Sekarang tidak cocok untuk transplantasi sumsum tulang. Kalau tidak akan membahayakan nyawanya. Ibu. Bagaimana kalau kita ganti orang lain? Sudah terlambat. Pergi. Segera bawa Jiang Zi ke sini. Baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa yang kalian inginkan lagi? Tuan muda Gu membutuhkan transplantasi sumsum tulang, dan sumsum tulangmu cocok. Ingin sumsum tulangku? Aku lebih baik menyumbangkannya ke anjing daripada padanya. Bisa mendonorkan sumsum tulang untuk Shizu. Itu adalah kehormatanmu. Jangan lupa, ayahmu lah yang membunuh putriku. Kau hanya menebus dosa. Tebus dosa. Kalau begitu sekarang dia jadi seperti ini juga karena karma. 20 juta yuan cukup. Apa? Nyawa siapapun bisa diukur dengan uang, ya. Aku adalah orang yang sudah mati sekali. Kau pikir aku akan peduli dengan ini? Sekarang aku hanya ingin kalian semua mati. Aku ingat ayahmu punya hutang puluhan juta yuan. Masih berhutang banyak uang kepada para pekerja. Tegakkah kau melihat ayahmu mati dengan reputasi buruk? Nona Jiang, Jiang Laosan masih berhutang gaji kami. Kapan akan dibayar? Nona Jiang, keluarga kami masih menunggu uang ini untuk membayar biaya sekolah anak-anak. Berikan saja pada kami. 20 juta yuan yang kuberikan padamu cukup untuk melunasi hutang ayahmu. Terserah padamu mau atau tidak. Bu, karena dia tidak mau, kita cari saja yang lain. Mungkin ada sukarelawan lain. Baiklah. Aku akan mendonorkan. Cheo Qin, operasinya sangat sukses. Tuan muda Gu akan bisa keluar dari rumah sakit setelah istirahat 2 hari lagi. Jiang Zi, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Rawat Jiang Zi dengan baik. Aku yang akan membayarnya. Baik. Tunggu sebentar. 20 juta yuan yang kau katakan. Kukira kau orang yang bermartabat, ternyata masih meminta uang padaku. Jika orang tuamu di alam baka tahu, mereka mungkin akan malu. Kau sendiri yang bilang. 20 juta yuan. Ambil sendiri. Jangan bantu dia. Benar-benar sial. Buang tempat tidur yang dia tiduri.
Mungkinkah Jiang Ziyi benar-benar cincin? Ibu. Shizu, operasinya sangat sukses. Tidak apa-apa lagi, Ibu. Ada apa denganku? Kamu menderita leukemia. Sudah menjalani transplantasi sumsum tulang. Operasinya sangat sukses. Makanya kamu baru bangun. Transplantasi sumsum tulang. Siapa yang menyelamatkanku? Kamu istirahat saja. Jangan khawatirkan ini. Apa yang CEO Qin perintahkan? Laporan pemeriksaan Jiang Laosan dan Jiang Ziyi ini dibuat di sini. Benarkah? Benar. Sepertinya 2 tahun yang lalu, aku ingat saat itu direktur sendiri yang melakukan tes DNA untuk Jiang Laosan dan Jiang Ziyi. Tidak mungkin salah. Benar. Kukira. Ibu. Aku punya cara. Karena foto ini ditemukan di kamar rumah sakit Shizu, maka pemilik foto itu pasti ada di rumah sakit. Asal kita melakukan tes DNA untuk semua orang yang pernah ke kamar rumah sakit Shizu, kita pasti akan menemukan adik perempuan. Kau benar. Lakukan saja seperti itu. Dr. Zhou, serahkan masalah ini padamu. CEO Qin, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan nona muda kedua secepat mungkin. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Apa kita masih bisa mengenali adik perempuan kita saat bertemu lagi? Jangan khawatir. Di bahu Qingqing dan Shizu sama-sama ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Kita pasti bisa mengenalinya. Untungnya nona muda Gu yang merawatmu. Pemulihanmu bagus. Beberapa waktu lagi kamu bisa keluar dari rumah sakit. Paman Zhou. Ruyan. Pengambilan darah sudah selesai. Paman Zhou, kenapa CEO Qin meminta tes DNA? CEO Qin menemukan foto masa kecil nona muda kedua di rumah sakit. Dia yakin nona muda kedua pasti ada di rumah sakit. Jadi, pemeriksaan ini untuk menemukan nona muda kedua. Nona muda kedua muncul di rumah sakit. Ada petunjuk. Aku duga kemungkinan besar adalah Jiang Ziyi. Bagaimana mungkin? Jiang Ziyi adalah putri Jiang Laosan. Ruyan, kau tidak mengerti. Kecocokan sumsum tulang tidak semudah itu. Kecuali jika mereka saudara. Kebetulan Jiang Ziyi cocok. Dan kebetulan Jiang Ziyi ada di rumah sakit. Apakah ada kebetulan seperti itu? Paman Zhou. Apa kau sudah memberitahu CEO Qin tentang ini? Belum. Aku tidak berani memberitahu CEO Qin tentang hal-hal yang aku tidak yakin. Kita tunggu saja hasilnya. Paman Zhou. Ini sedikit tanda terima kasihku. Paman Zhou. Segera setelah hasil tes keluar, kau harus segera memberitahuku. Baik. Siapa yang meletakkan ini? Aku tanya siapa yang meletakkan ini. Siapa yang tahu? Periksa CCTV sendiri. Tidak ada yang mengaku. Ya. Kalau tidak ada yang mengaku, aku buang semuanya. Jiali, Jiang Ziyi. Dr. Zhou, hasil tesnya sudah keluar. Dr. Zhou, ada pasien yang mencarimu. Teleponmu mati tidak bisa dihubungi. Lupa dicas, aku akan segera ke sana. Halo. Oke, aku akan segera kembali ke kantor. Apa kau lagi-lagi yang merencanakan ini? Kau kekanak-kanakan sekali. Berapa hari kau bolos kerja? Kau tidak tahu kenapa aku bolos kerja. Aku tidak peduli kenapa kau bolos kerja. Aku hanya tahu kau sudah bolos kerja selama setengah bulan. Denda 5.000 yuan. Denda 5.000 yuan. Gajiku sebulan cuma 3.000 yuan. Jadi aku harus bayar untuk bekerja. Kalau kau tidak suka, kau bisa pergi. Kau kan putri Jiang Laosan. Dengan reputasimu saat ini, jika kau meninggalkan perusahaan kami, tidak akan ada perusahaan yang mau menerimamu. Lagi pula kau adalah putri seorang pembunuh. Jiang Ziyi, tahan. Aku pasti akan membalas dendam. Rapikan dan kirimkan ke CEO Qin. Ambil. CEO Qin. Bukankah ini dompetku? Kenapa ada di sini?
benar-benar punyaku. Jiang Ziyi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah tadi kau yang menyuruhku mengantar dokumen? Mengantar dokumen? Kukira kau masuk ke sini untuk mencuri. Jelas-jelas kau yang menyuruhku mengantarnya. Lalu apa ini? Ini dompetku. Aku mengambil barangku sendiri. Apa aku masih perlu izin dari kalian? Apa ini milikmu? Kalau bukan, Tuan mudaku, dia pasti berbohong. Bagaimana mungkin ini miliknya? Benar. Orang seperti dia, yang menjijikkan sampai ke tulang, bagaimana mungkin mengatakan yang sebenarnya? Gu Shizu, aku belum lama ini mendonorkan sumsum tulang untukmu. Apakah tulangmu juga memancarkan rasa jijik? Transplantasi sumsum tulang. Bagaimana mungkin? Bukankah biasanya hanya saudara yang bisa cocok? Bagaimana dia bisa? Apa yang kalian lakukan? Ibu, sumsum tulang Jiang Ziyi cocok denganku. Apa dia adik perempuan itu? Wajar kalau kau berpikir begitu. Tapi aku sudah konfirmasi lagi ke rumah sakit. Jiang Ziyi dan Jiang Laosan memang ayah dan anak kandung. Jadi, dia tidak mungkin King. Oh, ternyata bukan ya. Tidak apa-apa, kita sudah menemukan petunjuk yang berkaitan dengan adik perempuan. Percaya bahwa kita akan segera menemukan adik perempuan. Benarkah? Bagus sekali. CEO Qin. Jiang Ziyi, orang ini tidak tahu bertobat. Dia datang ke sini untuk mencuri dompet. Aku sudah bilang, ini dompetku. Jangan mengelak lagi, kau adalah pencuri. Kembalikan padaku, kau masih tidak tahu bertobat. Mencuri lagi dan lagi. Pertama merusak kunci King, sekarang mencuri dompet. Benar-benar tidak punya ibu. Bukankah itu berarti dia adalah milik Jiang Laosan? Ya, Tuan mudaku. Selama bertahun-tahun kita belum pernah melihat ibunya. Dengan karakter ayahnya, Jiang Laosan, ibunya mungkin juga sampah masyarakat kelas bawah yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Diam. Kalian tidak boleh bicara seperti itu. Harus segera dikirim ke CEO Qin. CEO Qin, lihat dia. Kita harus memberinya pelajaran agar dia selalu ingat. Kau mau apa? Mau apa? Kurasa lebih baik kita gantungkan tanda aku pencuri di tubuhmu dan membuatmu berparade di perusahaan. Shizu benar. Ayo. Tahan Jiang Ziyi. Jangan. Melakukan itu ilegal. Lepaskan. Ilegal. Kau mencuri barangku. Aku tidak mengirimmu ke kantor polisi sudah merupakan toleransi terbesar bagiku. Ah. Cukup. CEO Qin. Laporan DNA sudah keluar. Jiang Ziyi. Jiang Ziyi. Jiang Ziyi, benarlah dari sini, adik. Kau baik-baik saja. Ah. Ibu, dia adalah adik perempuan. Dia adalah adik perempuan. King. Kau adalah Kingku. Aku. Kau. Ternyata Kingku selalu ada di sisiku tapi aku tidak tahu. Kakak perempuan, akhirnya kita menemukan adik perempuan kita. Benar. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Maafkan aku, selama bertahun-tahun ini kau telah menderita. Ternyata akulah King. Ternyata aku juga punya ibu, punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Ternyata aku bukan anak yatim piatu. King, maafkan ibu. Ibu minta maaf padamu. Hasilnya sudah keluar. Itu Jiang Ziyi. Ganti nama Jiang Ziyi menjadi namaku. Tunggu aku jadi nona muda kedua keluargaku. Kau akan mendapat banyak keuntungan. Ibu, aku ingat. Hari itu Jiang Laosan melemparku ke sungai. Aku hampir tenggelam. Dendam ini ingin kubalas sendiri. King.
Selama kau ingin melakukannya, ibu akan mendukungku. Jiang Ziyi, penderitaan yang dialami putriku, aku akan membuatmu membayarnya satu persatu. Penderitaan yang dialami putriku, aku akan membuatmu membayarnya satu persatu. Saat itu, aku dilempar oleh ayahmu ke sungai yang lebih dalam dan lebih dingin dari ini. Tolong. Apa yang Jiang Laosan lakukan pada adik perempuanku dulu, kau harus membayarnya kembali. Liu Ruyan, kenapa kau begitu jahat? Apa yang Qingqing lakukan hanyalah apa yang dilakukan ayahmu dulu. Tingkat ini bahkan tidak sebanding dengan satu jari tangannya. Kau berani bilang Qingqing jahat? Tekan dia. Jangan. Jangan mendekat. Penderitaan yang dialami Qingqing, aku akan membuatmu membayarnya satu persatu. Yu, adik, cepat lepaskan dia. Nanti akan terjadi pembunuhan. Orang seperti ini mana mungkin mudah mati. Kau lepaskan dia. Yan, jangan tolongin dia. Itu semua balasan yang pantas dia terima. Terus buang keluar. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia naik ke sini. Jiang Ziyi. Minum air dulu. Terima kasih. Aku mewakili adikku dan mereka. Minta maaf sama kamu. Kamu gak perlu minta maaf buat mereka. Kamu ya kamu. Mereka ya mereka. Lagian, aku juga gak bakal maafin mereka cuma gara-gara kamu minta maaf. Mie tuan gu udah matang. Makan dulu ya, biar badan anget. Kenapa? Aku kalau nyium bau ketumbar langsung mual. Nih, adik, makan biskuit ketumbar. Adik, kamu kenapa? Aku nyium bau ketumbar langsung pengen muntah. Ya udah, kita gak usah makan. Kamu dari kecil gak bisa nyium bau ketumbar. Iya, aku dari kecil emang gini. Maaf ya, Nona Bu, aku gak sopan. Gak apa-apa. Adikku juga gitu. Kopi yang kalian pesan. Mama. Kok Jiang Ziyi sih? Kok bisa kamu? Kebetulan aku juga mau tanya sama kalian. Kalian mau tak bilang kalau ayahku yang bunuh Gu Manxing. Sekarang Gu Manxing udah balik. Apa kalian gak seharusnya membersihin nama ayahku? Membersihin namanya. Dulu aku lihat sendiri Jiang Laosan buang anakku ke sungai. Qingqing masih hidup itu karena dia beruntung. Apa hubungannya sama Jiang Laosan? Meskipun adikku udah balik, bapakmu tetap pantas mati. Kalian keterlaluan. Mama. Aku gak berani minum kopi buatan dia. Betul. Anaknya sama aja kayak ibunya. Jiang Laosan itu pembunuh. Kamu Jiang Ziyi bisa sebaik apa sih? Kita gak berani minum kopi buatanmu. Takut ketularan aura miskinmu. Dengar gak? Lihat cepetan pergi sama kopimu. Mama, ini kopi buat mama. Hari ini kakak yang ajarin aku. Aku juga masukin satu bunga kecil ke dalamnya. Cantik kan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa di kopi kamu ada bunga kecil? Jawab dong. Siapa yang ajarin kamu? Jawab. Ini kan yang aku ajarin ke Qingqing. Mama kenapa? Oh iya. Qingqingku udah ketemu. Jiang Ziyi bukan Qingqingku. Kenapa aku selalu merasa familiar sama dia? Ya. Cepetan keluar. Mama lihat bunga kecil di kopi itu, kan? Sebenarnya, dulu Jiang Ziyi sering nyuruh aku bikinin bunga kopi kecil buat dia. Mungkin dia niruin aku juga nggak tahu apa maksudnya dia. Ziyi, cobain nih, jus segar, terima kasih. Ini bukan jus jeruk.
Buat diet. Mati aku. Dari kecil alergi wortel. Adik, makan wortel. Shizu, jangan. Adik alergi wortel. Nggak boleh makan. Mama, kenapa aku nggak boleh makan wortel? Soalnya King kita kalau makan wortel, nanti badannya merah-merah semua, jadi nggak cantik lagi. Kamu alergi wortel. Kamu alergi wortel. Apa urusanmu? Kok bisa alergi sama yang jarang-jarang gini terus? Soal sumsum tulang belakang waktu itu juga. Aneh. Padahal adiknya udah ketemu. Tapi kenapa aku merasa Jiang Ziyi lebih mirip adikku? Iya, Gu Shizu, kamu mau ngapain? Berhenti. Alergi kamu spesial banget, harus pakai obat khusus. Nih, pegang. Ambil. Aku gak mau, jangan bergerak. Udah dibilang jangan bergerak. Jiang Ziyi bagus juga, ya, berani-beraninya godain orang di depan mata gue. Besok cariin gue kamar, terus cariin satu cowok yang lurus. Jiang Ziyi, berani saingan sama gue, kamu belum level. Kalau klien ini nggak deal, jangan harap kamu bisa tetap di perusahaan ini. Sayangku, aku datang. Nona Liu, orangnya udah diantar. Aku kena jebak. Jangan mendekat, pergi sana. Jangan sentuh aku. Lepasin aku. Siapa sih yang ngejebak aku? Liu Ruyan. Masih mau kabur? Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan sentuh aku. Kamu salah orang. Jangan sentuh aku. Mama, adik ngirim sinyal minta tolong. Lokasinya nunjukin di hotel ini. King dalam bahaya. Ayo. Kamu salah orang. Kamu salah orang. Bukan aku. Kamu beneran salah orang. Masih bisa lari. Lepasin aku. Kamu salah orang. Beneran bukan aku. Kamu lepasin aku. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Beneran bukan aku. Kamu lepasin aku. Kenya. King. Kamu gak apa-apa, King. Udah gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Seret keluar. Kasih makan anjing. Jangan. Ampun. Bukan aku. Ada orang. Seret dia keluar. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. King, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jiang Ziyi. Kenapa kamu jahatin aku? Lepasin aku. Kamu kan yang ngelakuin ini, iya kan? Bukan aku. Jelas-jelas aku yang. Kamu emang mau niruin bapak kamu. Dulu bapakmu nggak berhasil bunuh aku. Jadi sekarang kamu yang mau ngancurin aku. Iya kan? Adikku salah apa sama kamu kok kamu jahat banget, sih? Bukan aku. Jelas-jelas dia yang ngejebak aku. Sekarang badan aku masih ada efek obat biusnya. Kakak, masa kakak lebih percaya orang luar daripada aku? Jiang Ziyi, kamu emang anak Jiang Laosan. Shizu, jangan percaya dia. Ayo kita pergi. Aku nggak. Cek CCTV. Cek CCTV juga bakal ketahuan. Bukan aku yang ngelakuin. Jiang Ziyi, aku nggak bakal biarin kamu lolos buat kejadian hari ini. Ayo. Kenya.
Mama, bahuku ada bekas luka, jelek banget. King. Yang bentuk bulan sabit ini, tanda lahir. Kamu sama kakakmu waktu lahir juga punya. Ini hadiah dari Tuhan buat kamu. Tanda lahir King. Tanda lahir King. Mama, Kak, aku takut. Ayo kita cepat pergi. Kita pulang. King, Mama yang salah. Mama nggak jagain kamu baik-baik. Mama janji, kejadian kayak gini nggak bakal terulang lagi. Aku tahu Mama selalu sayang banget sama aku. King, tanda lahir di bahumu mana? Tanda lahir apa? Mama maksudnya tanda lahir di bahu ini. Itu. Aku waktu itu operasi buat ngilanginnya. Oh ya. Iya. Waktu itu aku nggak tahu kalau itu tanda lahir, jadi aku hilangin. Kalau aku tahu itu tanda lahir, pasti aku nggak bakal ngilanginnya. Kamu istirahat aja dulu ya, Mama keluar dulu. Mama nyariin aku. Kamu tes DNA aku sama Liu Ruyan dan Jiang Ziyi lagi ya. Ingat, jangan cari Dokter Zhou. Dia omnya Liu Ruyan. Sekarang Mama cuma percaya kamu. Mama. Maksud Mama, adik mungkin. Oke. Aku langsung pergi ya. King. Sebenarnya, siapa sih kamu? Nyonya Qin, gawat. Nona Jiang Ziyi diculik. Gimana bisa? Nona Jiang Ziyi pas diculik kemarin ada yang lihat. Tapi kita udah cari ke arah sana, tapi nggak ketemu. Kerahkan semua koneksi grup, cari sekarang juga. Baik. Kamu siapa? Jangan mendekat. Tolong. Nona kedua. Tanda lahir di bahumu mana? Tanda lahir apa? Beneran ada tanda lahir. Orang dari pihak pembeli bilang apa? Pihak pembeli udah dihubungi. Kalau bukan karena Nyonya Qin ketat banget, cewek ini udah dikirim dari tadi. Urusan ibuku, biar aku yang selesain. Cepetan bawa orangnya pergi. Siap. Masuk. Nyonya Qin, ada kabar tentang Jiang Ziyi. Bawa orang-orang, ikut aku. Kasih tahu semua orang buat langsung berangkat. Mereka pasti belum jauh. Semua kendaraan sama penerbangan udah dicek. Tinggal. Ayo, ke dermaga. Ayo. Masih berapa lama lagi? Nona kedua, mereka kayaknya bentar lagi sampai. Gini, aku telepon mereka dulu deh, buat cepetin. Jiang Ziyi, kali ini kamu pergi. Kayaknya nggak bakal ketemu lagi sama ibu kandung sama kakakmu. Tenang aja. Aku bakal gantiin kamu nikmatin posisi Nona kedua sebaik-baiknya. Nona kedua, mereka bentar lagi sampai. Ayo, oke. Nggak bisa.
Aku nggak boleh sampai Nyonya Qin tahu kalau penculikan ini aku yang nyuruh. Cepetan, culik aku. Berhenti. Mama, tolong aku. Berhenti. Mama, tolong aku. King, Mama, tolong aku. Aku lihat orang ini bawa Jiang Ziyi ke sini. Nggak ngangka, Nyonya Qin. Nggak ngangka cepat juga datangnya. Tolong aku. Kamu punya syarat apa? Sebutin aja, syarat apapun bisa gue penuhi. Lepasin mereka berdua. Berhenti. Hari ini kalau kamu berani nyakitin dia, aku bakal bikin kamu gak bisa keluar dari Jiangzhou. Kenapa dia nyelamatin aku? Dia punya rencana jahat apa lagi? Nih. Nyonya Qin, mau nyelamatin anakmu, kan? Bunuh perempuan ini, baru anakmu bisa diselamatin. Gue kasih kamu uang 2 kali lipat. Kamu lepasin King. Mau melepasin dia, boleh. Tapi perempuan ini harus mati. Bunuh. Baru anakmu bisa diselamatin. Ayo, lakuin. Ambil pisaunya. Sebenarnya siapa sih King? Hasil benangnya udah keluar. Kalau nggak cepat bertindak, anakmu bakal mati. Jangan. Mama, jangan peduliin aku. King udah nemuin Mama. Nggak ada penyesalan lagi. Diam. Cepetan lakuin. Ambil pisaunya. Cepetan. Masih bengong aja. Cepetan. Mama, kamu beneran mau Jiang Ziyi? Nyonya Qin, tanganmu. Nggak apa-apa. Ini. Sebenarnya siapa sih King? Udahlah, nyelamatin orang dulu aja. Kerja sama ya. Ke rumah sakit. Ayo pergi. Berapa lama lagi hasil tes DNA keluar? 3 hari lagi keluar. Ibu saya mana? Nyonya Qin ada di dalam, sama Jiang Ziyi. Nenek tua sialan, masih peduli sama Jiang Ziyi. Gara-gara Xiao Shuai nggak bisa bawa Jiang Ziyi pergi. Kamu pergi sana. Tunggu ibuku keluar dari kamar Jiang Ziyi. Pakai nama ibuku buat bawa Jiang Ziyi ke sini. Nyonya Qin. Liu Luyan. Kok kamu? Kamu kira siapa lagi? Kamu mau ngapain? Aku kan lagi bantuin kamu. Bukannya kamu lagi nyari foto waktu kecil. Coba lihat, ini bukan. Oh ada di kamu, balikin ke aku, punyamu. Ini foto Bu Manxing, nona kedua keluargaku, waktu kecil. Bu Manxing apaan ini kan fotoku? Balikin. Kamu nggak ngerti? Nggak apa-apa. Kamu lihat aja nanti tahu.
King kita cantik banget, kan? Ini juga enak. Adik, ini hadiah ulang tahun dari kakak buat kamu. Adik. Jiang Zi. Sekarang udah tahu kan gimana ceritanya? Gimana? Ibu kandung sama kakak kandungmu udah bikin ayah angkatmu mati. Nyesal kan? Enggak kok, udah telat. Enggak kok. Ayah angkatmu udah lama mati. Enggak mungkin. Enggak. Masa sih enggak mungkin? Jiang Zi, kamu berhenti di situ. Kamu ngapain? Itu punyaku. Itu punyaku. Balikin ke aku. Kasih ke aku. Jangan rebut. Balikin ke aku. Balikin ke aku. Jiang Zi, kamu jangan mendekat. Balikin ke aku. Kasih ke aku. Cepetan kasih ke aku. Balikin ke aku. King. King, kamu gak apa-apa, King, jangan nakutin aku, balikin jepit rambutku, itu punyaku, balikin ke aku, jangan rebut, balikin ke aku, Jiang Zi, kamu jangan mendekat, selamat tinggal, Liu Ruyan, ternyata ini rencanamu, ya, panggil orang, cepetan, itu tuan mudaku, kakak, aku sakit banget, King, kakak anterin kamu ke dokter. Jiang Zi, kalau King kenapa-napa, aku gak bakal biarin kamu lolos. Gu Shizu, aku gak peduli kamu percaya apa enggak. Semua yang barusan itu dia yang merekayasa sendiri. Diam. Gu Shizu. Kalau aku bilang Liu Ruyan bukan King yang asli, aku yang adikmu, gimana? Kamu ngomong apa sih? Kakak, aku kedinginan, aku mau mati ya. Adik, jangan takut, kakak anterin kamu ke kamar. Liu Ruyan, jangan pura-pura lagi, aku mohon, jangan mendekat, kenyang. Cepetan, ke kamar rawat. Nona Jiang, kamu baik-baik saja. Bisa tolong ambilin jepit rambut itu. Coba aku lihat. Aduh, putri kecil kita cantik banget. Ya. Nggak bisa. Aku harus kasih tahu mereka kalau aku King yang asli. Biar bisa ngebersihin nama ayahku. Nona Jiang, tuan muda gue nyuruh kamu ke sana sekarang juga. Hasil tes DNA udah keluar. Liu Ruyan bukan anak perempuan Nyonya Qin, Jiang Zi yang asli. Untung gak kenapa-napa. Nanti kalau kamu udah sehat, kakak ajak kamu main keluar. Kamu ngapain lagi kesini? Kamu jangan mendekat. Liu Ruyan, sok banget sih kamu, diem. Jangan khawatir, aku yang nyuruh dia datang. Dia udah salah. Dia harus minta maaf sama kamu. Aku gak butuh. Aku sama sekali gak mau lihat dia. Kamu cepetan suruh dia pergi. Liu Ruyan. Kamu takut ketemu aku, kan, Jiang Zi? Aku menyuruhmu untuk meminta maaf. Bukan untuk mengancam King. Aku tidak akan meminta maaf. Semua yang terjadi hari ini adalah sandiwara yang dia buat sendiri. Aku bahkan belum menyentuhnya. Dia sudah jatuh sendiri. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kau mendorongnya menuruni tangga. Kau masih berani memfitnahnya. Kau benar-benar pembohong besar. Kau masih tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sama seperti sebelumnya, kau memaksa ayahku sampai mati dengan tuduhan palsu. Hari ini aku mencarinya hanya untuk mengambil jepit rambutku kembali. Jepit rambut murah apa itu? Adikmu menginginkan apapun yang dia mau. Hanya jepit rambut murahanmu saja. Ibu. Hasil tes DNA kamu dan Liu Ruyan sudah keluar.
Dia bukan King Jiang Ziyi yang asli. Dia benar-benar menipuku. Sudah ku bilang, kan, bagaimana mungkin tanda lahir bisa dihilangkan? Di mana Jiang Ziyi? Di mana King? Halo? Apa? Jiang Ziyi dalam bahaya, cepat pergi. Tapi ini adalah sesuatu yang sebelumnya kau berikan padaku. Apakah adik suka jepit rambut yang aku berikan padamu? Suka. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku berikan untuk King, kakak. Jepit rambut ini milikku. Dia mencurinya dariku. Tidak, ini milikku. Kembalikan padaku. Ini milikku. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Kau tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga mencuri barang-barang King. Ini milikku. Liu Ruyan. Dia penipu. Kakak. Dia ingin aku mati, lalu merebut ibu dan kalian semua dariku. Liu Ruyan. Penipu. Kembalikan padaku. Kau masih berani bicara omong kosong. Ya, kau ingin mati. Aku tidak. Ayahmu sudah membunuh adikku sekali. Kau juga ingin melakukannya. Lepaskan aku. Kau masih berani membantah orang-orang. Aku tidak. Tahan dia untukku. Luka yang diderita King saat kau mendorongnya menuruni tangga. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kau mau apa? Lepaskan aku. Bengong saja. Ngapain? Tekan. Aku tidak. Liu Ruyan. Dia berakting. Dia berbohong. Penipu. Adikku sudah menderita begitu banyak sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menipu orang? Akulah Gu Manxing. Dia menipumu. Sampai sekarang kau masih membelanya. Bayar harganya. Aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padanya. Percayalah padaku. Minta maaf padaku. Minta maaf. Bicara. Bicara. Aku tidak mendorongnya. Percayalah padaku. Minta maaf padaku. Minta maaf. Ziyi. King. Tunggu ibu. Ibu datang. Bicara. Bicara. Aku tidak. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. King. Bicara. Minta maaf. Minta maaf. King. Pergi. King. Apa kau terluka? Ibu, kakak. Kenapa kalian datang ke sini? Kau memanggilku apa? Kau adalah Kingku. Kau adalah putriku. Maafkan ibu. Ibu terlambat. Maafkan aku. Ibu. Apa yang ibu katakan? Liu Ruyanlah King. Dia adikku. Jiang Ziyi hanyalah. Kau yang memukul King sampai seperti ini. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, apa yang ibu katakan? Aku di sini. Aku King. Liu Ruyan, beraninya kau menipuku. Aku menipu ibu apa? Kau benar-benar keras kepala. Bawalah laporan DNA itu ke sini, Liu Ruyan. Hentikan tipuanmu. Ibu. Maksud ibu, ya. Dia sama sekali bukan King. Dia selalu menipu kita. Ibu, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menipu ibu. Ibu, percayalah padaku. Aku tidak menipu ibu. Pergi. King. Ibu. Kakak perempuan. Aku benar-benar tidak menipu kalian. Jiang Ziyi lah yang menggunakan cara licik. Jiang Ziyi. Ibu. Liu Ruyan adalah King. Bukankah ibu bilang padaku kalau Jiang Ziyi adalah King? Kenapa sekarang dia? Jelas-jelas perawat bilang kalau Jiang Ziyi yang asli.
Ibu mencariku. Lakukan tes DNA ibu. Liu Ruyan dan Jiang Ziyi sekali lagi. Ingat, jangan cari Dr. Zhou. Dia adalah paman Liu Ruyan. Sekarang ibu hanya percaya padamu. Maafkan ibu. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Salah. Salah. Bagaimana mungkin? Aku tahu. Pasti kau yang menukar laporan DNA, kan? Cukup. Tes DNA kali ini tidak ada yang tahu. Jadi tidak akan ada yang bisa memanipulasinya. Jiang Ziyi, kaulah yang ingin menjebakku. Kau ingin menggantikanku, lalu merebut ibu dariku. Liu Ruyan, kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Kau pikir satu laporan DNA bisa membuktikan segalanya. Apapun bisa dipalsukan, tapi ingatan tidak. Apa yang ingin kau katakan? Apa kau ingat kejadian saat kita kecil? Dia memang tidak pernah menyebutkan kejadian masa lalu. Tentu saja dia tidak tahu tentang kejadian dalam ingatan. Ibu, jangan biarkan dia menipumu. Dia pasti sudah bersiap sebelumnya. Dia hanya ingin merusak hubungan kita. Apakah ada yang menipuku atau tidak? Aku bisa menilai sendiri. Aku, Iliwe, tidak akan pernah melepaskan orang yang benar-benar menipuku. Kakak, kau percaya padaku, kan? Ibu, biarkan dia bicara. Hari itu ibu bertanya padaku kenapa aku bisa membuat latte art. Itu karena Gu Shizu mengajariku saat kecil. Waktu kecil, saat ibu lelah, aku yang membuatnya untuk ibu. Ya, aku ingat ibu bilang kalau Shizu yang mengajariku. Aku bahkan memuji kalian berdua. Dan aku alergi wortel. Waktu kecil, kita berdua tidak tahu. Ibu memberiku makan wortel. Ibu ingat. Kau alergi wortel. Adikku waktu kecil juga alergi wortel. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dan hari itu aku makan mie. Di dalamnya ada ketumbar. Aku langsung ingin muntah begitu menciumnya. Waktu kecil, ibu memberiku makan biskuit ketumbar. Aku juga ingin muntah begitu menciumnya. Ya. Cocok. Semuanya cocok. Biskuit ketumbar. Dia adalah adik perempuan. Nyonya Qin. Nyonya Qin. Tuan Muda Gu, apakah kalian punya waktu sekarang? Ini tentang nona kedua. Apa yang ingin kau lakukan lagi, Jiang Ziyi? Aku akan mengajarimu pelajaran terakhir, sampai menit terakhir. Jangan pernah lemah. Apa maksudmu? Kau tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan lagi, Jiang Ziyi. Apa maksudmu? Kau pikir mereka akan mempercayaimu lagi? Jiang Ziyi, kau terlalu bodoh. Kau bicara omong kosong. Ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan tidak akan meninggalkanku. Apa yang kau lakukan? Di mana bunga merahku? Bunga apa? Pencuri, penipu. Kau gila ya? Liu Ruyan, itu milikku. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan padaku. Lepaskan. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan padaku. Kaulah pelakunya. Kaulah yang mencurinya. Mencuri apa darimu? Itu barang yang diberikan kakakku padaku. Itu milikku. Berikan padaku. Berikan apa? Liu Ruyan, hentikan. Kau berikan padaku dulu. Itu barang yang diberikan kakakku padaku. Adik Tinggi. King, bagaimana King? Apa kau terluka? Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. King, bangun. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Semua ini salah ibu. Seharusnya ibu tidak membiarkanmu tinggal di kamar yang sama dengan penipu licik ini. Kau bilang apa tentangku? Bilang aku penipu licik. Bukankah begitu? Kau benar-benar pandai berakting. Kita hampir saja tertipu olehmu. Jiang Ziyi, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi hal yang baru saja aku katakan. Selain kita, tidak ada yang tahu. Bahkan dia pun tidak tahu. Kenapa sekarang kalian masih berpikir aku berbohong? Jiang Ziyi, sayang sekali kau tidak menjadi aktris. Kalau bukan karena orangku menemukan banyak sekali informasi tentang aku, Shizu, dan Yamer di tempatmu, kita hampir saja mempercayaimu. Bukan aku tidak pernah menyentuh barang-barang itu. Kau masih tidak mau mengaku. Berpura-pura bodoh juga ada batasnya, Jiang Ziyi.
Apakah ini akan berhasil? Tenang saja, aku sudah hafal informasi tentang Kiniwe dan Bushizu di luar kepala. Apa alergi wortel? Apa jepit rambut hadiah ulang tahun? Nanti saat aku bicara, aku bisa menambahkan beberapa dialog yang menyentuh. Dijamin mereka akan langsung percaya kalau aku adalah putri kedua keluargaku yang hilang selama bertahun-tahun. Suara ini adalah suara pria yang menculikku malam itu. King, jangan takut, ibu di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Biar kukatakan padamu, aku lihat si nenek tua sialan Kiniwe itu. Pasti mereka masih merasa sangat bersalah atas hilangnya Gumanxing. Aku hanya perlu berpura-pura bilang kalau waktu kecil, meskipun Jiang Laosan tidak membunuhku, tapi dia memukuli dan menyiksaku. Dengan begitu, Kiniwe pasti akan segera mempercayaiku. Ini bukan aku. Ada yang memalsukan. Liu Ruyan, kau lagi yang berbuat jahat, kan? Kau mau apa? Berani-beraninya kau memfitnah adikku lagi. Jelas-jelas dia. Dia tadi saat kalian tidak ada di sini, dia mengancamku. Itu juga karena kau melakukan kesalahan. Kenapa kau tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Aku lebih bisa membedakan daripada siapapun. Aku hanya peduli pada putriku. Kau siapa? Kalaupun adikku yang salah, lalu kenapa? Tapi jelas-jelas akulah Gumanxing yang asli. Dia palsu. Dia berbohong. Kau benar-benar keras kepala. Apa kau tidak punya rasa malu? Jangan terus-menerus menantang batasanku. Kalian semua akan menyesal. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesal atau tidak, tapi aku tahu kau pasti akan menyesal. Jiang Ji, seharusnya aku membiarkanmu melompat turun seperti Jiang Laosan. Barang yang aku suruh kau letakkan di tempat Jiang Ji, sudah kau letakkan. Nona Gu, jangan khawatir. Informasi tentang Nyonya Qin, Tuan Muda Gu, dan Nona Sulung sudah diletakkan di tempat tinggal Jiang Ji. Rekaman palsunya juga sudah selesai dibuat. Besok aku akan mengirimkannya ke grup Gu. Ibu, kakak, King, aku tidak mau melihat Jiang Ji lagi. Aku takut. Tidak dengar ya, cepat pergi. Cepat pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku yang salah. Aku pikir selama aku memberitahu kalian yang sebenarnya, kalian akan percaya ayahku. Dia tidak membunuhku, tapi membesarkanku dengan baik. Dengan begitu, aku bisa membersihkan nama baiknya. Baiklah. Mulai hari ini, aku hanya putri keluarga Jiang. Di dunia ini, aku hanya punya satu anggota keluarga, yaitu ayahku. Kakak, apa kau benar-benar menyukai Jiang Zi? Kau tidak menyukaiku, kan? Bukan aku. Hari ini aku yang salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Untuk meminta maaf, aku akan pulang dan mengukirkan kucing kecil favoritmu dengan tanganku sendiri. Kucing kecil apa? Aku paling tidak suka kucing. Bukankah kau dari kecil paling suka kucing? Setiap kali kau selalu merengek padaku untuk membuatnya untukmu. Bukan, aku bilang aku paling suka kucing. Apapun bisa dipalsukan, tapi ingatan tidak. Liu Ruyan, apa yang kau lakukan? Aku melakukan apa? Kalian bilang aku melakukan apa? Nona kedua tidak melakukan apapun. Benar, kami tidak melihat apapun. Kucing bau ini dari mana? Cepat singkirkan. Kau ngapain? Kucing juga punya nyawa. Kenapa kau tendang dia? Jiang Zi, kau akan dipecat. Cepat pergi. Berani-beraninya kau bicara membela kucing di sini. Aku tidak salah dengar, kan? Ya, cepat pergi. Tidak tahu malu. Kakak, kapan kau datang? Ibu menyuruh kita pulang untuk makan malam bersamanya. Ayo pergi. Baiklah. King, makanlah yang banyak. Lihat betapa kurusnya kau. Bukankah kau alergi wortel? Bukankah kau alergi wortel? Dulu aku memang alergi wortel. Tapi kemudian, setelah meninggalkan kalian,
Ibu di panti asuhan bilang alergi itu cuma karena pilih-pilih makanan. Kalau aku tidak mau makan, dia akan memaksaku makan. Kalau aku tetap tidak mau makan, dia akan terus kelaparan. Jadi, kemudian, karena aku makan banyak, aku tidak alergi lagi. Keterlaluan bagaimana mereka bisa melakukan itu. Nona Bu, Direktur Lee, aku ingin bertanya sesuatu. Jika seseorang alergi wortel sejak kecil, apakah mungkin karena makan banyak jadi tidak alergi lagi? Alergi ya alergi, makan banyak hanya akan membahayakan nyawanya. Tidak mungkin mengubah kondisi alerginya. Terima kasih, Direktur Lee. Buyan, kenapa kau terus mencurigaiku? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Sekarang bagaimana? Jiang Ziyi beberapa tahun yang lalu sakit parah. Harus mengangkat satu ginjal, kan? Memang ada hal seperti itu. Apa yang ingin kau lakukan? Selama Jiang Ziyi masih hidup, dia adalah ancaman bagiku. Sudah janjian dengan Presiden Zhang, kan? Proyek ini sudah dikonfirmasi, kan? King, kita. King. Bangun. Cepat panggil dokter, cepat panggil ambulans. King, kenapa apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Qin, Tuan Muda Gu, kalian harus siap secara mental. Gagal ginjal nona kedua sudah berkembang menjadi uremia. Situasinya sangat berbahaya. Bagaimana bisa kenapa begini? Dia masih sangat muda. Pasti ada cara untuk mengobatinya, kan? Tuan Muda Gu, jangan khawatir, pasti ada jalan. Hanya saja perlu transplantasi ginjal. Transplantasi, segera transplantasi, berapapun biayanya, harus transplantasi. Segera siapkan tes kecocokan jaringan. Sebenarnya, aku tahu ada satu orang yang sangat cocok untuk transplantasi ginjal. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia mau atau tidak. Siapa? Berapapun uang yang dia minta, aku bersedia membayarnya. Jiang Ziyi. Bawa dia ke sini untukku, segera. Shizu, kau sendiri yang pergi bawa Jiang Ziyi ke sini untuk ibu. Bawa pergi, jangan mendekat, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu, lepaskan aku, apa yang kalian ingin lakukan? Jiang Ziyi sudah dibawa ke sini. Kalian mau apa? King mengalami gagal ginjal, dan ginjalmu sangat cocok. Kau ingin aku mendonorkan ginjal untuk Liu Ruyan? Kalau tidak, kenapa kau dibawa ke sini? Katakan saja, berapa banyak uang yang kau inginkan? Lagi pula kau punya 2 ginjal, kehilangan satu juga tidak akan mati. Kau demi Liu Ruyan benar-benar bersedia melakukan apa saja. Tentu saja, terakhir kali, bukankah kau demi 20 juta yuan yang sedikit, membiarkanku mengambil sumsum tulangmu? Kali ini aku lipat gandakan. Aku beri kau 40 juta. Aku tidak mau. 40 juta terlalu sedikit. Ya, kau mau berapa? 100 juta cukup. Berapapun uang yang kau berikan, aku tidak mau. Aku akan mati. Nyawa Liu Ruyan adalah nyawa. Nyawaku bukan nyawa. Aku hanya peduli pada putriku. Ibu. King, ibu di sini. Ibu di sini. Ibu, aku merasa tidak enak badan. Aku tidak nyaman. King, jangan takut. Ibu di sini bersamamu. Tapi jelas-jelas akulah King. Ibu, kakak, aku kenapa? King, tidak apa-apa lagi. Hanya penyakit kecil. Kita ganti ginjal saja, dan kau akan sembuh. Transplantasi ginjal. Tenang saja, King. Ibu sudah menemukan sumber ginjal yang sehat untukmu. Kau hanya perlu menjalani operasi dan kau akan sembuh. Sumber ginjal yang cocok itu dari Jiang Ziyi ya? Ya, miliknya. Ginjalnya sangat cocok denganmu. Aku tidak akan pernah setuju. Tahan dia, kau tidak punya hak untuk menolak. Lepaskan aku tidak akan setuju kalian lepaskan. Cepat bawa dia ke ruang operasi. Lepaskan aku. Dr. Zhou, tolong cepat. Tenang saja. Tes DNA Jiang Laosan dan Jiang Ziyi yang dilakukan di rumah sakit. Ku dengar itu dilakukan langsung olehmu. Apa mereka benar-benar ayah dan anak kandung?
Jiang Laosan. Ya. Memang aku yang melakukannya, tapi Jiang Laosan dan Jiang Ziyi sebenarnya bukan ayah dan anak kandung. Saat itu, Jiang Laosan ingin Jiang Ziyi mewarisi perusahaan. Tapi ada orang yang curiga Jiang Ziyi bukan putri kandung Jiang Laosan. Jadi Jiang Laosan mencariku dan berharap aku bisa membantunya. Artinya, Jiang Ziyi memang mungkin King King. Mungkin saat itu Jiang Laosan tidak menenggelamkan King King. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian melakukan ini ilegal, lepaskan aku. Sampai saat ini kau masih ingin melawan. Mendonorkan ginjal untuk nona kedua, kesempatan langka. Orang lain ingin belum tentu bisa. Kesempatan sebagus ini, kenapa kau tidak melakukannya? Seret dia masuk sebentar lagi suntikan anestesi. Dia akan diam. Kau, ayo. Kau jangan harap, ayo. Mana orangnya? Kejar. Bu, aku beritahu ibu. Adikmu sedang menjalani operasi. Kamu di mana? Operasi apa? King King gagal ginjal, tapi sekarang sudah menemukan sumber ginjal yang cocok. Sedang bersiap untuk operasi. Kamu cepat datang ke sini. Seseorang mendonorkan ginjal. Siapa? Jiang Ziyi. Ini juga dianggap sebagai keberuntungannya. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan Shizu, dan ginjalnya cocok dengan King King. Setelah King King transplantasi ginjal, aku akan memberinya uang. Biarkan dia memulihkan diri dengan baik. Tidak boleh. Tidak boleh apa cepat datang ke sini. Bu. Dia ada di dalam. Ayo pergi. Tangkap dia. Aku harus kabur. Lewat sini. Kejar ke sini. Jangan datang. Jangan pergi. Pergi. Tangkap dia. Jangan. Lari. Kenapa tidak lari lagi? Membuatku mengejar begitu lama. Aku lelah sekali. Apa yang kamu lakukan? Direktur Qin, orang ini lari-lari. Tidak dipukul, tidak patuh. Bagaimana jika ginjalnya rusak karena dipukul? Ginjalnya milik putriku. Ya. Bawa dia turun untuk operasi. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan mendonorkan ginjalku padanya. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. King, kenapa kamu tidak berbaring dengan tenang? Datang ke sini untuk apa? Bu, aku juga ingin melihat. Lagi pula, Dr. Zhou sudah bilang, setelah ginjal dikeluarkan, bisa bertahan hidup lebih dari 3 jam. Tidak terburu-buru. Ayo, King duduk dan tunggu. Bu, bagaimana? Seharusnya akan segera keluar. Setelah hari ini, di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang bisa menghancurkan kekayaan dan kemewahan hidupku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Jangan sia-siakan usahamu. Tidak boleh. Aku hanya punya 1 ginjal. Jika kamu mengambil ginjalku yang lain, aku akan mati. Mati saja. Setelah kamu mati, tidak akan ada lagi yang mengganggu kehidupan nona kedua. Apa maksudmu, apa hubunganmu dengan Liu Ruyan? Orang yang sebentar lagi mati, tidak masalah memberitahumu. Aku Paman Ruyan. Selama ini berhasil. Dia bisa hidup nyaman sebagai nona kedua keluargaku. Dan aku juga bisa membawa uang ke luar negeri. Jadi semua ini, kamu dan Liu Ruyan sudah merencanakannya sejak lama. Kalian sudah tahu sejak lama bahwa aku hanya punya 1 ginjal. Kalian sengaja. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Nyawamu ditukar dengan kekayaan dan kemewahan hidupku di paruh kedua hidupku. Kesepakatan ini sangat menguntungkan. Setelah kamu mati, ini hanya akan menjadi kecelakaan medis. Kamu tidak punya keluarga. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jangan, aku mohon padamu. Pergilah dengan tenang. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Jangan, lepaskan aku. Hentikan. Hentikan. Enya. King jangan takut. Aku datang. Shizu, apa yang kamu lakukan?
ginjal Jiang Ziyi akan ditransplantasikan ke adikmu. Apa kamu ingin membunuh adikmu? Bu, Jiang Ziyi adalah adik perempuan kita. Kakak, apa yang kamu katakan lagi? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Jiang Laosan dan Jiang Ziyi sama sekali bukan ayah dan anak kandung. Jiang Ziyi adalah adik perempuan kita. Bagaimana mungkin Jiang Ziyi putriku? Apa kamu lupa bagaimana dia menipu kita? Ibu. King jangan takut. Ibu sudah berjanji padamu. Ibu akan percaya padamu. Tidak akan meragukanmu lagi. Ibu akan selalu berada di pihakmu. Ibu akan membawamu pergi. Berhenti. Kau membawa Jiang Ziyi pergi. Kau akan membunuh King. Kakak. Liu Luyan. Apakah kamu benar-benar sakit? Kau dan pamanmu yang baik tahu betul di dalam hatimu. Hari ini aku harus membawanya pergi. Apa kau baik-baik saja, Luyan? Ibu, pasti King melakukan kesalahan lagi. King melakukan kesalahan, jadi kakak tidak menyukaiku lagi. Dia tidak percaya padaku lagi, kan? King, ibu berjanji padamu. Ibu pasti akan menangkap Jiang Ziyi kembali. Sekarang aman. Maaf, ibu dan Shizu telah melakukan banyak hal buruk padamu. Kau sekarang minta maaf, karena merasa akulah Gu Manxing. Bukan karena benar-benar merasa mereka salah baru minta maaf. Permintaan maaf seperti itu, aku lebih baik tidak menerimanya. Kau pergi dulu. Sekarang ibu tidak percaya kau adalah King, jadi pasti akan mengirim orang untuk menangkapmu lagi. Kau cari dulu tempat persembunyian. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuktikan bahwa kaulah King. Sayang sekali, sampai sekarang aku tidak ingin kembali ke keluargaku. Kau benar-benar keras kepala. Apa kau tidak punya rasa malu? Kau ini apa? Bahkan jika adikku melakukan kesalahan, lalu kenapa? Mulai hari ini, aku hanya putri keluarga Jiang. Di dunia ini hanya ada satu anggota keluarga, yaitu ayahku. Apa yang ingin kau lakukan lagi? Kau ingin lari? Bukankah kamu khawatir keberadaanku akan menghancurkan kekayaan dan kemewahanmu? Sekarang aku sudah siap untuk meninggalkan Jiangcheng. Tidak akan pernah mengganggumu dan keluargaku yang saling mencintai lagi. Jika kamu pergi lebih awal, tentu saja boleh. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku pergi juga tidak boleh. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Yang kuinginkan adalah ginjalmu ini. Direktur Li, tes DNA. Sekarang aku hanya bisa mempercayaimu. Nona muda jangan khawatir, aku akan melakukannya sendiri. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk bermain trik sebelumnya. Yang kuinginkan adalah ginjalmu ini. Kamu jelas tahu aku sudah menjalani operasi. Sekarang hanya punya satu ginjal. Benar. Justru karena aku tahu, makanya aku menginginkan ginjalmu ini. Dengan begitu, Qin Yue tidak akan pernah tahu bahwa kau adalah Gu Manxing. Kau gila. Kau sudah merebut identitasku. Kenapa masih belum mau melepaskanku? Aku hanya ingin mendapatkan kehidupan yang kuinginkan. Apa aku salah? Kau adalah nona muda keluarga Jiang. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan orang kaya, masih belum cukup. Kenapa harus merebutnya dariku? Merebut darimu. Ini awalnya milikku. Kaulah yang mencuri identitasku. Berbuat banyak kejahatan, saat tidur di malam hari, tidakkah hati nuranimu merasa gelisah, bahwa dia pergi untukku? Jangan mendekat apa yang kalian ingin lakukan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Liu Ruyan, apa kau pikir kau bisa menipu mereka seumur hidup? Selama kau mati, tidak akan ada yang tahu bahwa aku palsu. Apa yang kau katakan palsu? Apa yang kau katakan palsu? Ibu, kenapa ibu datang? Apa yang baru saja kau katakan palsu? Ibu, bukankah itu Jiang Ziyi? Dia bersikeras mengatakan bahwa dia hanya punya satu ginjal, tidak mau mendonorkan untukku. Bahkan jika dia hanya punya satu ginjal, dia tetap harus mendonorkan. Kau adalah putri Qin Yue. Dia itu apa?
Aku ini apa? Ibu yang harus menjawabnya. Ibu. Jiang Ziyi pasti sudah gila. Seharian mengatakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Ada orang bawa Jiang Ziyi kembali ke rumah sakit untukku. Biarkan dia memulihkan diri dengan baik. Setelah tubuhnya pulih, biarkan Dr. Zhou mengambil ginjalnya. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan mendonorkan ginjalku padanya. Lepaskan aku. Tubuhmu memang tidak baik. Seharusnya istirahat dengan baik. Hal-hal ini biarkan bawahan yang melakukannya. Ibu, bukankah aku takut Jiang Ziyi kabur? Jangan khawatir. Ada aku di sini. Dia tidak akan bisa kabur. Ayo, pulang. Shizu, pergi ke rumah sakit dan ambil kembali catatan medis King King. Aku akan meminta bantuan teman-teman di luar negeri untuk memeriksanya. Halo. Paman, Jiang Ziyi sudah dibawa kembali ke rumah sakit. Pikirkan cara, sekarang lakukan operasi, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tapi kakakmu, karena dia terus mencurigaiku, jadi kita harus bergegas dan melakukan operasi padanya. Jangan khawatir, tunggu aku duduk dengan mantap di posisi nona kedua. Kamu pasti akan mendapat keuntungan. Baiklah, aku akan mengaturnya. Dr. Zhou, Dr. Zhou. Semoga sehat selalu. Bukankah adikku menderita gagal ginjal? Kenapa tidak tertulis di sini? Jadi adikku tidak sakit sama sekali. Gagal ginjal itu bohong. Kenapa dia membohongiku? Ibu, apa kakak tidak menyukaiku? Kalau tidak, kenapa dia membawa Jiang Ziyi pergi? Bagaimana mungkin? Kakakmu ditipu oleh Jiang Ziyi. Ibu percaya tidak lama lagi kakakmu akan tahu tujuan sebenarnya dari Jiang Ziyi. Ibu, meskipun sekarang ibu telah menunjukku sebagai direktur jenderal perusahaan, tapi pada dasarnya tidak ada yang mendengarkanku. Mereka semua bilang aku tidak punya saham, tidak mau mendengarkanku, hanya mendengarkan kakak dan adikku. Siapa yang berani tidak mendengarkanmu? Katakan padaku, aku akan mengajarinya untukmu. Banyak orang, lalu apa gunanya memberitahuku? Bagaimanapun mereka tidak mengakui aku sebagai direktur jenderal. Aku sudah mendengar mereka semua mengatakannya. Hanya kakak dan adikku yang bisa mewarisi harta keluarga. Aku hanyalah orang luar yang tidak mengerti apa-apa. Ibu, di hatimu, aku juga orang luar. Bagaimana mungkin kau adalah putri Qin Yue? Adalah direktur jenderal gubruk. Siapa yang berani bergosip? Ibu masih yang terbaik untukku. Begini, karena mereka merasa kau tidak punya saham, ibu akan memberimu 5% saham atas nama ibu. Sama seperti kakak dan adikmu. Terima kasih, ibu. Setelah ini, aku akan sama seperti kakak dan adikku, juga pemegang saham kecil. Aku pasti akan bekerja keras untuk mengelola perusahaan dengan baik dan berkontribusi pada grup. Anak pintar. Pemegang saham perusahaan. Pemegang saham perusahaan. Hanya denganmu. Ibu memberi aku dan Shizu masing-masing 5% saham perusahaan. Itu karena kami berhasil menegosiasikan kerjasama internasional untuk perusahaan. Membuat perusahaan berhasil masuk dalam 500 perusahaan teratas dunia. Bagaimana denganmu? Apa yang membuatmu berhak mendapatkan saham? Hanya karena kau putri keluargaku. Kakak, kenapa kakak mengatakan itu padaku? Bukankah kakak pernah bilang akan selalu baik padaku? Aku bilang aku hanya akan baik pada adik perempuanku. Kau, siapa yang tahu apakah kau masih adikku atau tidak? Ternyata kakak masih mencurigaiku. Tapi tes DNA, aku dan ibu sudah melakukannya 2 kali. Kedua kali menunjukkan bahwa aku dan ibu adalah ibu dan anak kandung. Apalagi yang kakak inginkan dariku? 2 laporan tes itu tidak dapat diandalkan. Siapa tahu apakah kau terlibat di dalamnya? Yaner, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang,
Bagaimana mungkin Jiang Ziyi adalah putriku? Putriku hanya satu. Ibu baru saja bilang, memberimu 5% saham. Kata-kata harus dijaga. Aku akan segera meminta pengacara untuk menyiapkan kontrak. Nona muda, ini adalah laporan tes genetik Nona kedua dan Direktur Qin yang dikirim oleh Direktur Li. Yaner, apa yang kamu lakukan? Ibu, aku sudah bilang. Dua laporan itu tidak dapat diandalkan. Jadi aku mengambil rambut Liu Ruyan, Jiang Ziyi, dan ibu untuk diserahkan kepada Direktur Li untuk melakukan tes secara pribadi sekali lagi. Mari kita buka dan lihat, siapa sebenarnya adik perempuanku. Kakak. Apakah kakak perlu menghinaku seperti ini? Apa di dalam hatimu? Aku adalah tipe orang yang akan menyamar sebagai orang lain. Apakah kau benar-benar atau tidak? Lihat saja kita akan tahu. Adik, kenapa adik begitu gelisah? Apa adik lupa? Kenapa aku dulu hampir tenggelam karena dilempar ke sungai oleh Jiang Laosan? Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu dan kakak. Apakah adik tahu bagaimana rasanya berada di air sungai yang dingin? Aku merasa sangat dingin. Dingin sampai tulangku sakit. Sekarang setiap kali hujan, tulangku masih sakit. Tapi bagaimana denganmu kau di sini meragukanku, tidak percaya padaku? King, cukup, jangan bicara lagi. Ibu sedih. Yaner, apa yang kamu lakukan? Acting yang luar biasa. Kau mengandalkan acting luar biasa untuk menipu aku dan ibu selama ini. Aku sama sekali tidak menipu. Aku mengerti. Kakak, apa kakak merasa aku tidak boleh mewarisi saham? Kau sama seperti mereka. Semua merasa hanya kau dan kakak yang bisa mewarisi perusahaan. Aku hanyalah sampah. Orang luar, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku pergi. Aku tidak akan menghalangi kakak mewarisi harta keluarga. King, jangan pergi. Ibu percaya padamu. Ibu selalu percaya padamu. Ambil benda ini dan buang. Hancurkan. Jangan muncul di hadapanku lagi. Baik. Berhenti. Ibu, pikirkan baik-baik. Kamu menemukan tanda lahir di tubuh Jiang Ziyi yang hanya dimiliki oleh adik perempuanmu. Sedangkan di tubuh Liu Ruyan tidak ada apa-apa. Bu, aku sudah menjelaskannya. Saat itu aku tidak tahu kalau itu tanda lahir. Aku merasa itu jelek jadi aku pergi ke rumah sakit untuk menghilangkannya. Bagaimana dengan wortel? Adik perempuan alergi terhadap wortel sejak kecil. Kenapa kamu memakannya dan tidak terjadi apa-apa? Aku juga sudah mengatakannya. Sewaktu kecil dipaksa makan banyak. Dia sembuh dan tidak alergi lagi. Argumen yang brilian. Sayang sekali. Aku sudah bertanya kepada Direktur Li. Alergi tidak akan hilang karena makan banyak. Sebaliknya, itu akan menjadi lebih serius. Apakah kata-kata Direktur Li harus dipercaya? Apakah kalian lebih suka mempercayai orang luar daripada aku? Seorang wanita yang sembarangan menyamar sebagai adik perempuanku, dan juga Direktur Li. Menurutmu siapa yang akan kupercayai? Kamu sudah bicara banyak, tapi kamu terus menghalangiku untuk membuka laporan. Kau merasa bersalah, kan? Ibu, bagaimana menurut ibu? King, ibu percaya padamu. Tapi kakakmu juga benar. Mari kita buka dan lihat laporannya. Bukankah itu akan mengungkapkan kebenaran? Dengan begitu, tidak ada yang bisa meragukan identitasmu. Ternyata ibu juga tidak percaya padaku. Kalau begitu, apalagi yang bisa dilihat? Bagaimanapun, kalian semua menganggapku palsu. Lebih baik biarkan aku pergi. King, berhenti. Ibu, Liu Ruyan menipu kita. Dia sama sekali tidak menderita gagal ginjal. Apa? Aku menemukan 2 catatan medis di meja kerja Zhou Fu. Satu asli, satu palsu yang dibuat oleh Zhou Fu. Ini yang asli.
Palsu. Kenapa kamu membohongiku? Pasti Dr. Zhou. Dr. Zhou. Dr. Zhou ingin melakukan apa padaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak hanya itu, polisi baru saja mengiringiku rekaman. Oke, hanya kata-kata ini saja. Ambil ini dan minta seseorang untuk menggunakan AI untuk mensintesis suara Jiang Ziyi dan Xiao Li. Dengan begitu, wanita tua Qin Wei dan Bu Shizu akan selamanya percaya padaku. Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan? Apa kau benar-benar bukan Qin? Sampai sekarang, selama kita membuka laporan, kita akan tahu segalanya. Jadi, Jiang Ziyi adalah putriku. Dialah Qin. Kamulah yang merusak kunci putriku. Memang pantas menjadi putri Jiang Laosan. Ibumu tidak mengajarimu bahwa kamu tidak boleh mengambil barang orang lain. Qin. Qin Su. Jiang Ziyi adalah putriku. Apa yang kau lakukan padanya lagi? Kenapa kamu menyamar sebagai putriku? Kenapa Dasar wanita jalang. Katakan padaku, kenapa kamu menyamar sebagai putriku? Kenapa kamu menjebaknya? Kenapa kamu menuntunku selangkah demi selangkah untuk menyakitinya? Kenapa? Ya. Aku memang menyamar sebagai Bu Manxing. Aku memang menuntun kalian untuk menyakitinya dengan tangan kalian sendiri. Kau adalah ibu kandungnya. Sudah berapa kali kau memukulnya? Sudah berapa kali kau memarahinya? Bukankah kau juga mengatakan bahwa dia memiliki ibu kandung tetapi tidak dibesarkan oleh ibu? Sekarang bagaimana rasanya senang? Dan kau juga. Sekarang kau begitu benar. Datang untuk mengungkapku sebagai penjahat. Apa kau lebih baik? Kau lupa bagaimana kau menyiksa adik perempuanmu? Kau lupa semuanya. Sekarang kalian berdua puas, kan? Kalian semua adalah kaki tanganku. Kalian semua adalah kaki tanganku. Kalian juga membunuh ayah angkat Jiang Ziyi. Jiang Ziyi, dia hanya akan membenci kalian. Dia hanya akan membenci kalian. Tidak, tutup mulutmu. Memukulku, lalu apa? Putri kalian. Adik perempuan kalian. Dia akan membenci kalian seumur hidup. Hahaha. Tidak, dia tidak punya seumur hidup lagi. Dia akan segera mati. Ini semua adalah pembalasan kalian. Ini semua adalah pembalasan kalian. Apa yang kau katakan mati, bagaimana dia bisa mati? Apa yang kau lakukan padanya bicara? Kau lupa. Kau bilang ingin mengambil satu ginjalnya untukku. Dia hanya punya satu ginjal. Ginjalnya yang satu lagi sudah diambil saat operasi sebelumnya. Aku tidak menyuruhnya menjalani operasi sekarang. Aku tidak. Aku yang menyuruh Dr. Zhou melakukannya. Kau lupa lagi, Dr. Zhou adalah pamanku. Aku sama sekali tidak sakit. Aku hanya ingin Jiang Ziyi mati. Qin, selamatkan dia. Kemarilah. Di mana putriku? Di mana putriku? Mana orang-orangnya? Di mana Zhou Fu? Apakah dia sudah melakukan operasi pengambilan ginjal? Iya kan?
Tidak ada. Hari ini tidak ada orang di sini. Aku tidak melihat Dr. Zhou. Lalu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. King King. King King, kamu harus baik-baik saja. King King, bagaimana ini? Hahaha. Hahaha. Kau benar-benar berpikir pamanku sebodoh itu akan melakukan operasi di rumah sakit ini. Hahaha. Hampir melupakanmu. Katakan padaku, di mana adikku? Tidak mau bicara. Ya. Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu bicara. Tergantung apakah kau bisa menahannya atau tidak. Lepaskan aku. Aku akan bicara. Lepaskan aku. Di alam baka. Cari baik-baik. Kalian cari baik-baik, pelan-pelan. Saat kalian menemukannya, dia sudah menjadi mayat yang dingin. Aku akan membunuhmu. Nona kedua sudah ditemukan. Nona kedua sudah ditemukan. Direktur Qin, Direktur Gu. Nona kedua dibawa ke rumah sakit terbengkalai oleh Dr. Zhou. Ayo. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa kau masih belum mau melepaskanku? Melepaskanmu. Siapa suruh kau menghalangi jalan Nona kedua? Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Kau tidak takut mendapat balasan? Aduh hahaha, aku takut sekali. Aku sangat takut. Aku hanya melakukan operasi. Jika terjadi sesuatu, ada Nona kedua dan Direktur Qin yang bertanggung jawab. Benar, ibumu kandung. Aku takut apa? Karena kau sudah tahu identitasku. Kenapa kau masih berani melakukan ini? Tentu saja aku tahu. Denganmu dan Direktur Qin kulakukan sendiri. Hahaha. Berapa banyak uang yang Liu Ruyan berikan padamu, aku akan memberimu 2 kali lipat. Aku hanya memohon padamu untuk melepaskanku. Kau. Bahkan ibumu kandung dan kakak laki-lakimu tidak mengakuimu lagi. Apa yang akan kau gunakan untuk membayar aku? Lagi pula Liu Ruyan adalah keponakanku. Bagaimana mungkin aku membantumu dan tidak membantunya? Jangan-jangan kau harus berterima kasih padaku. Setelah anestesi ini, kau tidak akan merasakan sakit lagi. Jangan mendekat. Aku mohon padamu. Jangan mendekat. Jangan lepaskan aku. Sayang sekali. Masih muda tapi harus mati. Aku datang. Bajingan, King King. Adik perempuan, King King, kau baik-baik saja. Selesai sudah. Liu Ruyan pasti sudah ketahuan apa yang kau lakukan pada putriku. Direktur Qin, aku hanya menyuntikkan anestesi. Aku tidak tahu apa-apa. Maafkan aku. Ya. Zhou Fu, Liu Ruyan sudah mengaku semuanya. Kau masih berbohong. Kau adalah kaki tangan Liu Ruyan. Tanpamu, dia tidak akan bisa menipu kami sama sekali. Direktur Qin, aku bersumpah. Semuanya dipaksakan oleh Liu Ruyan. Aku tidak tahu apa-apa. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah. Direktur Qin, aku salah. Kau menukar laporan tes putriku saat akan mengambil ginjalnya. Kenapa kau tidak berpikir untuk melepaskannya? Bawa dia turun. Bawa pergi. Direktur Qin. Direktur Qin, aku salah. Direktur Qin, maafkan aku. Direktur Qin. King King. King King. Cepat, bawa ke rumah sakit. Beritahu Direktur Li. Baik. Hati-hati. Ayo. Direktur Li. Kenapa sudah berhari-hari putriku belum bangun juga? Meskipun Zhou Fu akhirnya tidak bisa mengambil ginjalnya, tapi tetap saja menyebabkan kerusakan besar. Ditambah lagi, kondisi operasi Zhou Fu tidak memadai. Lingkungannya sangat kotor. Nona kedua juga tertular banyak bakteri. Sekarang kita hanya menunggu Nona kedua bangun. Jika dia bisa bangun, masalahnya tidak akan besar. Kapan dia bisa bangun? Itu tergantung pada kemauan Nona kedua. Mungkin dia akan bangun hari ini, atau mungkin selamanya.
King. Ibu tahu ibu salah. Bangunlah, ya. Ibu minta maaf. Ibu seharusnya tidak mempercayaimu dan mempercayai Liu Ruyan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Seandainya aku mengenali adikku lebih awal, dia tidak akan menderita seperti ini. Liu Ruyan benar. Aku bukan kakak yang baik. Saat adik perempuanku sangat membutuhkan aku tidak memilih untuk mempercayai dan membantunya, malah menyakitinya. Akulah yang paling bersalah pada adik perempuanku. King, bangunlah, ya. Ibu tahu ibu salah. Selama kau bangun, ibu bersedia melakukan apapun. Aku bersedia menukar nyawaku denganmu bangun. King. Direktur, cepat periksa dia. Masih belum sepenuhnya sadar. Sekarang fungsi tubuh nona kedua sudah bangun. Tapi secara mental, dia masih tidak mau bangun. Mungkin dia merasa tidak ada lagi hal di dunia ini yang pantas membuatnya bangun. Coba pikirkan, katakan sesuatu yang mungkin ingin dia dengar. Adik, aku minta maaf. Sekarang aku baru tahu kau adalah adikku. Aku telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Aku telah mengejek dan menindasmu. Semuanya salahku. Adik, selama kau bangun, kau bisa memintaku melakukan apapun. Oke. King, bangunlah. Ibu mohon padamu, bangunlah, ya. Selama kau bangun, apapun yang kau katakan, ibu akan melakukannya. Ibu akan melakukan semuanya. Biarkan aku coba. Adik perempuan, aku tahu apa yang paling ingin kau lakukan sekarang, adalah membantu ayahmu, Paman Jiang, membersihkan namanya. Saat kau bangun, kita akan meminta maaf padanya. Kitalah yang telah menganiaya dia, oke? Benar, King. Selama kau bangun, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku salah. Jiang Laosan adalah orang baik, dia tidak membunuh siapapun. Aku akan mengembalikan perusahaannya padamu, mengembalikannya kepada Jiang Laosan. King. King, bangunlah. Bangunlah, apapun yang kau katakan, aku akan melakukannya. King. Adik perempuan. Apakah yang kalian katakan itu benar? Ya, itu benar. Direktur Lee. Cepat, lihat. Syukurlah dia sudah bangun. Setelah bangun, istirahatlah dengan baik. Selanjutnya akan cepat pulih. King, ayo kita pulang. Oke. Kita pulang dan istirahat dengan baik. Oke. King, ini ibu. Adik perempuan. Bisakah kau memanggilku ibu sekali saja? King. Aku sudah mengatakannya kepada semua orang di konferensi pers. Ayah angkatmu, Jiang Laosan, adalah orang baik. Dia tidak menyakiti siapapun. Dia telah membesarkanmu dengan baik. Aku juga sudah meminta maaf padanya. Adik, aku juga sudah meminta maaf pada Paman Jiang. Bisakah kau memaafkanku sekarang? Adik, adakah hal lain yang kau inginkan dariku? Tidak ada lagi. Terima kasih, Direktur Kim, Tuan Muda Gu, dan Nona Muda. Selama kau bahagia.
Dan juga, bukankah aku sudah bilang akan mengembalikan perusahaan keluarga Jiang kepadamu, mengembalikannya kepada ayah angkatmu. Hari ini aku sudah pergi ke notaris, tinggal menunggu tanda tanganmu. Dan juga ini. Ini adalah kunci perunggu yang kau berikan padaku saat kecil. Kau bilang selama kita memilikinya, keluarga kita akan selalu bersama. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya berharap kau aman dan bahagia. Kalian keluarlah. Aku ingin istirahat sebentar. Oke, istirahatlah dengan baik. Kami keluar dulu. Bu Manxing sudah mati. Aku akan selalu menjadi Jiang Ziyi, putri keluarga Jiang. King King, Zhou Fu dan Liu Ruyan sudah menerima hukuman yang pantas. Ibu dan Shizu juga telah melakukan banyak kesalahan. Kami sudah memutuskan untuk menyerahkan diri. Adik, aku seharusnya tidak menindas orang lain. Aku tahu aku salah. Hukuman apapun, aku akan menerimanya. Adik, aku berencana untuk menyumbangkan semua kekayaanku. Aku pikir aku juga harus melihat kehidupan orang biasa yang kau bicarakan. Berjalan di jalan orang biasa.